Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, bersama dengan sidang jemaat dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menjumpai dan sekaligus menyapa bagi kita semua untuk kita sama-sama dapat bersekutu merenungkan firman Tuhan yang akan kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, rahmat, dan bukti kasih sayang Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami juga mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan firman-Mu. Ini adalah satu anugerah yang besar. Kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi dan memberkati, menerangi setiap pribadi kami, agar kami dapat bersekutu dan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Minggu lalu kita berbicara tentang kuasa kematian Yesus Kristus. Sekarang kita akan merenungkan bersama Kebangkitan Yesus Kristus. Yang hari Minggu kita juga rayakan Paskah kemenangan Yesus Kristus. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, kita akan melihat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Matius. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Sampai di situ dulu. Dari ketiga ayat ini kita mau merenungkan peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus bangkit. Ada sekelompok wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wanita-wanita itu datang mencari Yesus yang dia cintai. Dia ingin menengok kubur. Dan pada saat itu pula terjadilah gempa bumi yang hebat. Dikatakan, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ibu Bapak Sobat terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ditandai dengan tanda-tanda yang begitu menakjubkan. Tanda-tanda yang mengagumkan. Ketika wanita-wanita yang rindu berjumpa dengan Yesus sampai dekat kubur, kubur masih tertutup, tapi saat itu terjadi gempa bumi yang besar. Kenapa? Karena malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu juga dituliskan bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Peristiwa yang menggemparkan itu mendatangkan kepanikan, ketakutan bagi para penjaga. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Tujuannya supaya kubur Yesus tidak diganggu dan bahkan mayat Yesus tidak ada yang mencuri. Mereka ketakutan melihat dan menyaksikan peristiwa yang mengagumkan itu. Tetapi bagi para wanita ini,
yang rindu mencari Yesus, berjumpa Yesus, itu lain halnya. Ketakutan, kebimbangan yang mereka alami digantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam ayat yang kelima, Matius 28 ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, ada kelompok yang mengalami ketakutan, yaitu perwira-perwira penjaga kubur. Tetapi ketika wanita-wanita ini mengalami kegoncangan, mengalami ketakutan, malaikat Tuhan berkata kepada wanita itu, jangan kamu takut. Mengapa malaikat Tuhan berbicara kepada para wanita? Karena para wanita ini adalah pribadi-pribadi yang rindu mencari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Satu keuntungan besar ketika mereka melihat peristiwa mujizat itu, mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Rindu mencari Tuhan. Orang yang rindu mencari Tuhan diberikan satu anugerah, yaitu kekhawatirannya digantikan dengan damai sejahtera. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Puji syukur kepada Tuhan. Mendapat penegasan. Wanita-wanita ini rindu berjumpa dengan Yesus. Dan pesan daripada malaikat Tuhan itu adalah pesan peneguhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Puji Tuhan. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Ini peneguhan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Satu pembuktian. Setelah wanita-wanita itu diteguhkan, ketakutannya digantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Baru malaikat itu berkata di dalam ayat yang ke-7, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Ini merupakan satu perintah. Segera pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi para wanita ini yang semula rindu berjumpa Yesus, dan ketika mereka tidak bertemu dengan Yesus karena kubur kosong, tetapi dengan pesan daripada malaikat Tuhan, mereka mendapat satu perintah baru untuk berani memberitahukan peristiwa mujizat itu kepada murid-murid. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi para wanita ini yang pertama kali dia melihat kubur kosong. Yang pertama kali dia mendengar berita Yesus. Dan yang pertama kali pula wanita ini diperintahkan untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Memang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus harus diberitakan, harus disiarkan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-8, mereka segala pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Mereka tidak bertanya A, B, C. Tetapi begitu mendapat pesan daripada malaikat Tuhan, mereka langsung berangkat mentaati akan perintah itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Memang perasaan takut itu masih ada, tetapi ketakutan itu lebih kecil dibanding dengan sukacita yang besar. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, sebagai satu manusia yang normal menyaksikan peristiwa mujizat, itu kadang-kadang juga kita masih ada rasa takut, ada rasa ragu apakah ini benar. Tetapi dibanding dengan sukacita yang besar itu, ketakutan, keraguan, kebimbangan itu adalah satu hal yang sangat kecil.
sebagaimana yang dialami oleh kelompok Maria Magdalena. Mereka lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-9? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Pertama yang berjumpa dengan Yesus setelah Yesus bangkit adalah siapa? Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain. Mengapa mereka mendapat satu peristiwa, pengalaman yang begitu istimewa? Karena mereka selalu merindukan Tuhan. Mereka selalu merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang malaikat itu katakan, "Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat Tuhan berbicara, mengetahui isi hati, mengetahui motivasi kedatangan para wanita itu ke kubur Yesus. Itulah sebabnya mereka mendapat pesan untuk memberitakan berita tentang kebangkitan. Dan Yesus menampakkan diri dengan mengawali kata, "Salam bagimu, damai sejahtera bagimu." Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji syukur kepada Tuhan. Ada penyembahan. Kenapa? Karena kekaguman. Karena peristiwa yang begitu mencengangkan. Peristiwa yang mujizat. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kembali Tuhan Yesus menegaskan, memberikan penguatan agar mereka tidak perlu takut. Jangan takut. Puji syukur kepada Tuhan. Ketakutan seringkali membuat keraguan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, "Salam bagimu," ada damai sejahtera, ada ketenangan. Itu yang meneguhkan pelayanan daripada murid-muridnya, daripada wanita-wanita ini untuk menjumpai murid-muridnya. Puji syukur kepada Tuhan. Dan memang ibu bapak saudara terkasih, kebangkitan Yesus bukan hanya diketahui oleh kelompok kecil, oleh murid-muridnya saja. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu dibuktikan di hadapan orang banyak. Nah, peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus ini betul-betul harus kita pahami. Harus kita lihat bukti-bukti yang terjadi. Dan memang Tuhan Yesus juga menyatakan, setelah dia bangkit, dia menyatakan dirinya kepada orang banyak. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini pernyataan Yesus. Pembuktian Yesus kepada orang banyak. Bukan juga kepada kelompok Maria Magdalena dan wanita yang lain. Bukan hanya kepada murid-murid yang ada di Galilea. Tetapi kepada orang banyak. Ini menjadi dasar-dasar perenungan bagi kita. Bahwa memang benar, Yesus benar-benar sudah bangkit. Ketika dia bangkit, berulang-ulang menampakkan diri. Puji syukur pada Tuhan. Untuk apa? Untuk peneguhan, untuk penegasan. Dan terus dia berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, apa yang Yesus sampaikan? Berita tentang kerajaan surga. Berita tentang kerajaan Allah. Karena kuasa maut sudah dikalahkan. Dan aku sekarang memberitakan tentang kerajaan surga yang betul-betul dipersiapkan
bagi setiap orang yang rindu mencari Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam perjumpaannya berulang kali kepada orang banyak, pada satu hari, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Puji syukur pada Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, setelah Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai peneguhan bagi orang banyak, lalu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini ada perintah, larangan, melarang. Supaya jangan apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Menantikan janji Bapa. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, para wanita Maria Magdalena itu bersama dengan teman-temannya memang mereka mengalami satu sukacita besar. Mereka mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Kita memang tidak hidup di dalam zaman Yesus Kristus. Tetapi oleh anugerahnya, kita dapat kembali merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita juga ditegaskan, diteguhkan untuk menantikan janji Bapa, mengharapkan janji Bapa, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Puji syukur pada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kebangkitan Yesus Kristus, pernyataan Yesus Kristus kepada orang-orang banyak, dan ajaran Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, itu juga disertai dengan kuasa Roh Kudus. Agar apa? Agar murid-murid yang menyaksikan peristiwa besar itu betul-betul dengan berani bersaksi memberitakan peristiwa besar yang menggoncang dunia dan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga peristiwa 2000 tahun yang lalu itu tetap nyata, tetap segar bagi ingatan kita, dan kita tetap ketika mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, roh kita, semangat kita berkobar-kobar kembali. Ketakutan, kebimbangan yang kita alami disingkirkan, digantikan dengan damai sejahtera. Sebab apa? Sebab ada kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kesaksian-kesaksian orang-orang percaya yang saat itu hidup pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Dampaknya apa? Bagi kita semua, kita mengalami kuasa dari berita kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, inilah yang dimaksud dengan janji Bapa yang harus dinantikan di Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang percaya. Tuhan sudah peringatkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan sudah ingatkan, tetap di situ menantikan janji Bapa. Dan bagi mereka yang tekun, mereka yang setia, mereka yang mentaati apa yang Tuhan katakan, maka mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Yesus menggenapi janji. Pencurahan Roh Kudus terjadi.
Namun, jika orang-orang percaya ada sebagian yang meninggalkan Yerusalem, melanggar apa yang sudah diperintahkan, melanggar apa yang sudah dijadikan sebagai satu bentuk larangan, mereka tidak akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Hanya orang-orang yang rindu, menantikan dan taat kepada firman Tuhan, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa perlengkapan kuasa Roh Kudus? Untuk berani menjadi saksi. Tidak lagi ada keraguan untuk bersaksi. Para wanita itu ketika dapat perintah dari malaikat Tuhan, ayo kamu sampaikan pesan ini kepada murid-murid. Mereka ada takut dan juga dengan sukacita yang besar. Masih ada rasa takut. Sekalipun mereka tuh menyaksikan kubur kosong. Maka sebab itu Tuhan menyatakan diri untuk peneguhan. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sehingga mereka berjumpa dengan Yesus. Dan mereka menyembah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Jangan takut. Kembali Tuhan Yesus menegaskan. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan bimbang. Untuk apa? Menyaksikan. Untuk apa? Memberitakan peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Maka Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya, murid-muridnya, dengan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya kuasa berita tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang mendatangkan kemenangan, berita yang mendatangkan sukacita, sebab dipenuhi dengan kuasa. Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuhan Yesus naik ke surga. Karena memang Tuhan berasal dari surga, dan dia harus kembali ke surga. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi beruntungnya Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, bersyukur dan bersukacita. Kita perlu berani untuk bersaksi, memberitakan kemenangan kuasa kebangkitan Yesus Kristus tanpa keraguan. Sebab apa? Roh Kudus sudah memperlengkapi kita. Kuasa kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ketakutan dan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sebab berita tentang kebangkitan Kristus, berita yang sangat penting untuk dasar iman percaya kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Allah yang hidup, pengikut Allah yang penuh kasih, pengikut Allah yang penuh kuasa, pengikut Allah yang melindungi dan memperlengkapi kita menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah peristiwa perenungan bersama tentang hal kebangkitan Yesus Kristus memberkati kita semua, meneguhkan kita semua, memperbaharui komitmen kita untuk kita makin berani bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Artinya kita mengikut, menyembah Allah yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan memberkati setiap pribadi kami, memberikan kepada kami pemahaman dan keberanian untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.